Halo semuanya, berjumpa kembali dalam video pembelajaran kita. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dalam topik mengenai usaha dan energi. Dan untuk saat ini saya akan membahas mengenai gaya konservatif dan gaya non konservatif. Nah, seperti apa gaya konservatif dan non konservatif itu? Mari simak baik-baik penjelasan berikut ini. Saat ini kita akan bahas mengenai gaya konservatif dan gaya non konservatif. Nah, jadi di sini pengertiannya teman-teman. Jadi yang pertama untuk gaya konservatif. Nah, apa itu gaya konservatif? Gaya konservatif adalah gaya yang bekerja pada benda, di mana sekali lagi ini gaya yang bekerja pada benda, di mana usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut besarnya hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir. Sekali lagi, gaya konservatif itu adalah gaya yang bekerja pada benda, di mana usaha yang dilakukan oleh gaya ini itu besarnya atau nilainya hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir. Nah, seperti apa itu? Nah, jadi ini contoh gaya konservatif yang termasuk dalam gaya konservatif, yaitu gaya gravitasi dan juga gaya pegas. Sekali lagi, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ataupun gaya pegas itu hanya bergantung pada titik awal dan juga titik akhir. Nah, untuk lebih jelasnya mari perhatikan contoh berikut ini. Jadi misalnya ini ada sebuah benda yang terletak di atas di titik A. Nah, kemudian benda ini dilepaskan sehingga benda ini meluncur pada lintasan ini dan tiba di titik B di dasar Jadi katakanlah ini ada sebuah lintasan. Jadi dari titik A benda ini meluncur sampai ke titik B. Kita anggap ini tidak ada gesekan. Maka dari sini kita lihat kalau yang akan kita hitung adalah berapa besar. Jadi kalau yang akan kita hitung berapa besar usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Nah, maka untuk menghitung usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, sekali lagi kita lihat usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, karena gaya gravitasi merupakan gaya konservatif, jadi dia hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir. Nah, maka usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, kita lihat titik awalnya yaitu ini di sini. Titik akhirnya itu di bawah sini. Nah, jadi lintasannya kita hanya akan lihat perbedaan ketinggiannya. Berarti titik awalnya di sini, titik akhirnya ini. Jadi lintasannya titik ini itu berada di sini. Jadi kita hanya tinjau ketinggiannya saja dalam hal ini Y. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi adalah M kali G kali Y Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi M kali G kali Y. Jadi hanya dilihat perubahan ketinggiannya saja. Titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Berarti perubahan ketinggiannya yaitu ini. Nah, jadi kita tidak perlu mencari usaha sepanjang lintasan ini. Karena apa? Karena gaya gravitasi merupakan gaya konservatif, maka usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir. Berarti hanya perbedaan ketinggiannya saja. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan hal ini juga berlaku untuk gaya pegas Seperti itu Jadi hal ini juga berlaku untuk gaya pegas. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang yang kedua untuk gaya non konservatif. Nah, kalau gaya non konservatif berarti adalah gaya yang bekerja pada benda, di mana usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut besarnya itu bergantung pada lintasan benda. Nah, kalau tadi gaya konservatif itu nilainya tidak bergantung pada lintasan, hanya titik awal dan titik akhir Diberikan contoh yang ini teman-teman. Diberikan contoh ini. Jadi hanya bergantung pada perubahan ketinggian saja. Walaupun dia bergerak pada lintasan ini, tapi gaya gravitasi yang merupakan gaya konservatif hanya bergantung pada lintasan
hanya bergantung pada perubahan ketinggiannya saja. Nah, sementara kalau gaya non-konservatif, dia bergantung pada lintasan. Jadi kalau lintasan yang ditempuh adalah ini, maka kita harus menghitung berapa besar usaha sepanjang lintasan ini. Ya, kira-kira seperti itu untuk gaya non-konservatif. Nah, yang menjadi contoh gaya non-konservatif itu gaya gesekan. Nah, jadi sekali lagi yang termasuk gaya non-konservatif adalah gaya gesekan. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Misalnya ini ada sebuah benda, katakanlah mula-mula di titik A ya. Nah, kemudian benda ini bergerak sepanjang lintasan lurus. Nah, katakanlah lintasannya ini lantai dan memiliki gesekan. Jadi katakanlah lantainya ini tidak licin, jadi ada gesekan. Maka kalau kita akan menghitung besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan, saya tulis seperti ini saja ya teman-teman. Nah, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan itu kita harus lihat usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan sepanjang lintasan ini ya. Katakanlah panjang lintasan ini yaitu D1. Nah, berarti usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan adalah F gesekan dikali dengan D1. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian dari titik B, kemudian benda ini digerakkan atau kita tarik ya. Benda ini kita gerakan, kita tarik sepanjang lintasan ini teman-teman. Kembali menuju ke titik A. Nah, berarti usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan, jadi dari titik B, kemudian dia kembali lagi ke titik A, katakanlah lintasan yang ditempuh ini adalah D2. Berarti untuk kasus ini, usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan, itu adalah F gesekan dikali dengan D2. Nah, jadi untuk kasus ini, usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan adalah gaya gesekan yang bekerja pada benda kita dikalikan dengan panjang lintasan D2 ini. Nah, jadi bergantung pada lintasan ya teman-teman. Nah, jadi itu bedanya usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Kalau gaya konservatif, usahanya tidak bergantung pada lintasan benda, jadi hanya titik awal dan titik akhir. Nah, tetapi untuk gaya non-konservatif, contoh gaya gesekan ini usahanya bergantung pada lintasan benda. Jadi kita tidak bisa abaikan lintasan yang ditempuh oleh benda. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman, perbedaan antara gaya konservatif dan gaya non-konservatif ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk lebih jelasnya nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara menghitung atau dengan contoh terkait mengenai gaya konservatif dan gaya non-konservatif ini. Sampai di sini dulu ya teman-teman video saya saat ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada waktu yang akan datang. Ya, semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.